Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Alfi selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi forensik. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian tengah semester saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amalia Rahma Kurniasari dengan NIM 142230319 dari kelas EAG. Masuk ke dalam soal yang pertama mengenai red flag kasus fraud in Dixon, Illinois was to blame. Kasus fraud in Dixon, Illinois was to blame menunjukkan berbagai red flag yang seharusnya dapat mengarahkan pihak internal maupun eksternal terhadap dugaan terjadinya fraud sejak awal. Red flag bukan merupakan bukti langsung terjadinya fraud, namun sebagai sinyal penting yang menunjukkan untuk melakukan investigasi lanjutan. Kegagalan mengenali red flag ini menyebabkan penggelapan dana yang dilakukan oleh Rita Cranwell berlangsung selama lebih dari 2 dekade. Red flag yang dilakukan yaitu yang pertama, gaya hidup mewah yang tidak sebanding dengan pendapatan resmi pelaku. Yang kedua, dominasi pekerjaan oleh satu individu tanpa pengawasan yang kuat dari pihak lain. Yang ketiga, rekening bank yang tidak diketahui pihak lain. Yang keempat, transaksi yang tidak wajar dan penggunaan dana untuk kepentingan pribadi. Yang kelima, manipulasi dokumen dan transaksi palsu. Yang keenam, kondisi keuangan yang terus-menerus mengalami keterbatasan dana yang tidak masuk akal. Yang ketujuh, hubungan terlalu dekat antara auditor dengan klien. Dan yang terakhir, ketergantungan organisasi terhadap satu pegawai. Soal yang kedua mengenai skema fraud. Skema fraud yang dilakukan oleh Rita Cranwell dalam kasus Dixon, Illinois, merupakan penyalahgunaan dalam konsep asset misappropriation yang dikombinasi dengan fraudulent financial concealment, yaitu pencurian aset organisasi yang disertai upaya sistematis untuk menyembunyikan jejak keuangan. Secara umum, pola fraud Rita dapat dijelaskan sebagai occupational fraud, yaitu penyalahgunaan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui pencurian aset organisasi. Sebagai controller dan treasurer, Rita memiliki otoritas tinggi atas penerimaan, pengeluaran, pencatatan, dan hubungan dengan bank. Posisi tersebut memberinya kesempatan untuk melakukan fraud karena lemahnya pemisahan tugas dan minimnya pengawasan. Skema fraud yang dilakukan tahap pertama yaitu membentuk rekening bank rahasia atas nama pemerintah kota. Tahap kedua, mengalihkan dana pemerintah ke rekening rahasia melalui dokumen palsu. Tahap yang ketiga, penggunaan dana hasil penggelapan untuk kepentingan pribadi. Tahap yang keempat, menutupi fraud melalui pengendalian informasi. Dan yang tahap terakhir yaitu menciptakan narasi kekurangan dana pemerintah kota. Masuk soal yang ketiga mengenai evaluasi peran dan tanggung jawab berbagai pihak. Pihak yang pertama, pemerintah Kota Dixon, seharusnya memiliki tanggung jawab menjaga akuntabilitas dana publik, transparansi keuangan, mengawasi pejabat pengelola kas. Namun, Rita merangkap controller dan treasurer, tidak ada segregation of duties, terlalu percaya tanpa verifikasi, dan tidak curiga meski kota kekurangan dana. Pihak yang kedua yaitu auditor Cliff Gooderson, seharusnya memiliki tanggung jawab menjamin laporan keuangan wajar, menjalankan audit independen, dan mendeteksi red flag fraud. Namun, fraud berlangsung 22 tahun tanpa terdeteksi, tidak menemukan rekening tersembunyi, konflik kepentingan dengan Rita, dan kurang skeptisisme profesional. Dan pihak yang terakhir yaitu bank yang dilakukan oleh Fifth Third Bank. Seharusnya melakukan verifikasi pembukaan rekening, monitoring transaksi yang mencurigakan, dan kepatuhan KYC dan regulasi. Namun, praktiknya, rekening RSCDA dibuka atas nama kota, dana publik dipakai beli aset pribadi, dan transaksi abnormal tidak ditindaklanjuti. Soal yang keempat mengenai fraud berlangsung dalam jangka waktu lama karena merupakan hasil kombinasi antara kelemahan pengendalian internal, tingginya kepercayaan terhadap pelaku, kegagalan pengawasan eksternal, serta kemampuan pelaku memanipulasi sistem. Yang pertama yaitu konsentrasi kekuasaan pada satu individu. Yang kedua, budaya kepercayaan berlebihan atau trust without verification. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya pemerintah kota kecil. Yang keempat, kegagalan auditor eksternal mendeteksi red flag. Yang kelima, kemampuan pelaku menyembunyikan jejak transaksi. Yang keenam, rasionalisasi sosial terhadap gaya hidup mewah pelaku. Yang ketujuh, fraud dimulai dalam jumlah kecil lalu berkembang bertahap. Dan yang terakhir, tidak hanya rotasi jabatan dan mandatory leave. Kemudian soal yang kelima mengenai pendekatan rekonstruksi income atau indirect method. Pendekatan rekonstruksi income atau indirect method merupakan teknik investigasi keuangan untuk memperkirakan pendapatan sebenarnya ketika seseorang
catatan akuntansi tidak lengkap, dimanipulasi, atau tidak dapat dipercaya. Dalam akuntansi forensik, metode ini sering digunakan untuk mendeteksi penggelapan, pendapatan ilegal, penghindaran pajak, serta gaya hidup yang tidak sesuai dengan penghasilan resmi. Pada kasus Rita Cranwell, metode ini relevan karena pelaku menyembunyikan sumber dana melalui rekening rahasia dan penggunaan dana publik untuk kepentingan pribadi. Pendekatan yang dapat dilakukan yaitu langkah pertama, menganalisis legitimate income, yaitu seluruh pendapatan sah yang dapat dibuktikan. Langkah kedua yaitu menganalisis lifestyle expenditure atau pola pengeluaran pribadi. Langkah yang ketiga yaitu menggunakan expenditure method, yaitu membandingkan total pengeluaran dengan pendapatan sah. Langkah yang keempat yaitu net worth method, yaitu menghitung peningkatan kekayaan bersih dari tahun ke tahun. Langkah yang kelima yaitu bank deposit method, yaitu menelusuri seluruh setoran dari rekening bank milik atau terkait pelaku, dan langkah yang terakhir yaitu source and application of fund method, yaitu membandingkan sumber dana dengan penggunaan dana. Soal yang terakhir mengenai rekomendasi perbaikan sistem. Kasus fraud di Kota Dixon menunjukkan bahwa kerugian besar seringkali bukan hanya disebabkan oleh pelaku yang tidak jujur, tetapi juga oleh sistem pengendalian yang lemah. Oleh karena itu, pencegahan fraud serupa di masa depan harus dilakukan melalui perbaikan menyeluruh pada aspek tata kelola, pengendalian internal, budaya etika, serta pemanfaatan teknologi pengawasan. Pendekatan pencegahan harus bersifat sistemik karena fraud berskala besar biasanya memanfaatkan banyak celah secara bersamaan. Rekomendasi pertama yaitu menerapkan pemisahan tugas atau segregation of duty secara ketat. Yang kedua, mewajibkan dual authorization untuk transaksi. Yang ketiga, rekonsiliasi bank independen dan rutin. Yang keempat, penguatan fungsi audit internal dan audit eksternal. Yang kelima, method verification dan rotasi jawaban. Dan yang terakhir, membangun sistem whistleblowing yang aman dan independen. Sekian pemaparan hasil ujian tengah semester saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.